Hai adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak doakan adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat seperti kakak-kakak sekolah minggu sekalian semua yang ada di rumah juga, kita semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, jika sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Roh Kudus menolong kami, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau katakan, Yesusku penyelamatku. Biarlah semua
Berkat-Mu boleh kami terima yang selalu baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, jika sebentar Tuhan kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau, kami memakai mulut, lidah kami, tangan, kaki kami untuk melompat bersorak bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Ya. Halo adik-adik, siapa yang di rumah sudah siap mau memuji nama Tuhan? Mari kita mau berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan ku menang di dalam nama Tuhan. Kemenangan karena Tuhan Yesus telah mati bangkit bagi kita. Nah, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita mau katakan betapa hatiku berterima kasih.
dari firman-Mu. Engkau berkati Kanata juga Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai dia lebih lagi dalam menyampaikan firman-Mu. Ya Bapak, inilah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap kalian tetap luar biasa, tetap semangat, walaupun kita sampai saat ini masih beribadah dari rumah. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sampai saat ini masih menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dengar-dengaran, ajari kami untuk tetap fokus, sehingga kami bisa belajar dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kau juga berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, biarkanlah perkataan yang keluar berasal daripada-Mu Bapa. Ajari hamba untuk sesuai dengan perkenanan-Mu. Ampuni kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, karena kemarin minggu lalu kita masih memperingati hari kematian Tuhan Yesus, setelah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kakak mau cerita ya. Jadi tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu mengajarkan kita atau menunjukkan kita ada dua poin yang kakak mau ceritakan pada hari ini, yaitu yang pertama, kematian Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Kenapa adik-adik? Bayangin, kalau Tuhan udah memberikan nyawanya, udah mengorbankan nyawanya, itu adalah hal yang paling besar, hal yang paling luar biasa, pengorbanan Tuhan. Jadi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa ada anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Yuk mari kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 45. Kita buka dan baca sama-sama. Markus 10 ayat 45. Oke, kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia buat siapa? Buat kita, melayani kita. Setelah itu dia mengorbankan nyawanya buat kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk semua orang diselamatkan ya. 2000 tahun lalu sampai hari ini yang diselamatkan semua orang, kakak, adik-adik, mama papa di rumah, semuanya. Jadi dari Markus 10 ayat 45 kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kita anugerah yang luar biasa lewat kematiannya. Dia mati di kayu salib supaya kita selamat. Supaya kita apa? Tidak hidup di dalam dosa. Karena adik-adik, kalau kita hidup di dalam dosa, pasti kita apa? Suka merasa bersalah. Pasti kita sebentar-bentar tidak happy. Karena apa? Kita hidup di dalam dosa. Kita merasa sedih, kita merasa tidak happy, kita merasa cemberut. Itu karena manusia di dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Jadi kita itu sudah free ya. Nah, adik-adik kan tahu kan hari-hari ini di TV, di mana, di berita atau adik-adik lihat di internet bahwa pemerintah, bahwa di seluruh dunia itu sudah mulai memberikan vaksin bagi orang-orang dewasa. Supaya apa? Supaya mereka lebih safety, supaya mereka lebih selamat dalam menghadapi masa corona, masa pandemi ya. Itu masih vaksin, sedangkan Tuhan Yesus itu sudah 2000 tahun yang lalu memberikan nyawanya buat kita supaya kita selamat ya. Jadi keselamatan yang daripada Tuhan Yesus itu sangat luar biasa buat kita. Coba kita buka lagi ayat Yohanes 10 ayat 11.
Kita baca sama-sama. Nah, lihat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Sangat luar biasa. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pemimpin. Gembala itu pemimpin. Bahwa dia adalah Bapa kita yang baik. Dia memberikan nyawanya buat kita. Wow, dahsyat ya adik-adik. Anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, yang kedua, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa ada kebesaran dan kehebatan Tuhan. Ya adik-adik, bayangin, dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hebat. Kenapa? Sehingga kita ini semua bisa keluar dari dosa, bisa hidup dengan selamat. Dia memberikan kesembuhan, dia memberikan kemenangan, dia memberikan kita mukjizat. Jadi adik-adik jangan pernah ragu lagi sama Tuhan Yesus. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita lihat, kita memperingati kemarin ya, dengan adanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah yang luar biasa buat kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Supaya siapa? Supaya apa? Supaya kita hidup dengan damai di dunia ini. Supaya Tuhan memberikan banyak kesembuhan, mujizat. Tapi dengan satu syarat, yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jika saat ini kalian sempat ragu, aduh kok Tuhan Yesus nggak datang ya ke keluarga aku, aduh kok Tuhan Yesus belum menyembuhkan mama ya, atau aduh aku kok belum sembuh ya. Adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Jika 2000 tahun yang lalu dia memberikan nyawanya buat kita, maka sampai hari ini juga dia pasti memberikan mujizat yang luar biasa buat kita, memberikan kesembuhan, memberikan kemenangan. Nah, kita baca ayat yang terakhir dari Matius 1 ayat 21. Oke, kita baca sama-sama ya, sekalian ayat penutup. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita tetap percaya, jangan ragu. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Yuk, kita mau berdoa. Jika pada saat ini adik-adik belum mendapatkan kesembuhan, atau adik-adik pada saat ini merasa sendiri, merasa sedih, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dari dosa, maka hari ini juga Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan kita, untuk memberikan kita jalan keluar dari segala permasalahan kita, dari segala kesedihan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu buat kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kami tidak ragu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang memberikan kami keselamatan, Allah yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu percaya, untuk tidak ragu bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa, jika pada saat ini di antara adik-adik atau orang tua mereka ada yang sakit, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Oleh darah-darah-Mu Tuhan, kami akan menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang memberikan mujizat-mujizat bagi kami Tuhan, bagi sekolah kami, bagi pelajaran kami. Jadikan kami anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mati buat kami dan ajari kami untuk selalu hidup dalam kebenaran. Mari adik-adik kita mau doa berkat, kita satukan hati, kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, ini kami dengan tangan-tangan yang terangkat menandakan bahwa kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, Kau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kau yang menjadikan kami naik dan tidak turun, menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.